Ya karena kita saat ini masih memberikan waktu lah untuk aparat penegak hukum untuk mencari pelakunya seperti apa dan juga saat ini adalah ingin diketahui apakah ada tertempel sidik jari pelaku di pakaian korban. Nah tapi kita kan mengantisipasi nih Pak Thomas. Bagaimana ya cara kita kemudian pilih-pilih teman supaya tidak terjadi seperti ini kita dan juga keluarga karena ada orang-orang yang cenderung sadis, kejam, bisa melakukan apa aja hingga melakukan mutilasi. Seperti apa Pak? Ya, tadi Mas Risa sudah menyinggung sadisme ya. Sadisme itu kan semacam keinginan melukai orang lain ya dan menguasai. Ada satu lagi yang disebut nekrofilia ya. Nekrofilia itu kecenderungan dia senang untuk memotong-motong mayat. Ya ini. Nah, itu ya yang terjadi. Nah, di dalam kenyataan sosial ya, tadi itu yang susah dibedakan ya antar sadisme dan nekrofilia. Nah, sadisme itu kecenderungan untuk menguasai ya. Dan yang nekrofilia itu tidak senang kepada kehidupan. Cinta kehidupan itu jarang. Dia senang untuk merusak. Nah ini jadi kalau di dalam kehidupan sosial itu bisa terlihat ya, itu bisa mendorong perilaku tadi yang ada hasrat di dalam. Ya, misalnya kelihatan kalau suami istri itu suaminya sangat dia menguasai dengan keras ya, istrinya dan anak-anaknya dari perkataan ya. Begitu juga yang nekrofilia itu kecenderungan kalau ngomong gua bunuh lo gitu. Dan ini bisa terjadi di tingkatan sosial manapun ya. Bahkan di dalam tokoh-tokoh agama ya yang sekarang terjadi kan seharusnya menyebarkan kedamaian ya, tidak harus berperang, memenggal kepala. Nah, ini juga bisa membuat semacam pembenaran bahwa perilaku-perilaku tersebut bisa terjadi. Nah, pendorongnya macam-macam sekarang, bisa kekuasaan, harta ya, bisa seks ya. Saya nggak mau bilang perempuan, nanti ini seks aja lah gitu. Nah ini sekarang bisa terjadi karena kekuasaan ya, itu ingin menguasai juga. Nah ini dengan cara-cara yang demikian. Nah seringkali juga kekerasan itu terwujud kepada orang yang sudah mengenal ya. Itu bisa pacar, bisa hubungan bisnis ya, bisa hubungan lain-lain gitu ya. Nah bahkan kekerasan itu sendiri kan didukung oleh berbagai lebih makro. Baik. Itu bisa karena bisnis, bisa karena politik, ya, bisa karena ilmu pengetahuan yang tidak bermoral dan lain-lain itu. Jadi sekarang kekerasan itu tidak hanya orang tertentu, semua tingkatan bisa melakukan kekerasan dan kadang-kadang bisa melakukan mutilasi. Gitu. Oke. Nah, Bang Reza. Kita tahu bahwa banyak peristiwa pembunuhan disertai mutilasi yang terungkap pelakunya. Tapi ada juga yang tidak. Faktor X apa yang membuat bahwa ada kasus sangat sulit kemudian bisa kita ketahui pelakunya? Ada unsur-unsur apa yang tidak dipenuhi? Bagaimana? Mbak Caca ingat tidak pada tahun 80-an ada kasus mayat potong 13. Sehingga disebut sebagai mayat pesona 13. Ditemukan sebuah kardus isinya adalah potongan tubuh manusia dan diletakkan di sekitar Jalan Jenderal Sudirman. Ada informasi yang mengatakan bahwa hingga saat ini kasus itu tidak kunjung terpecahkan. Menurut saya sulit untuk dipecahkan karena pada masa itu teknologi untuk mengidentifikasi siapa gerangan korban belum secanggih sekarang. Barangkali pada masa itu sangat mengandalkan sidik jari. Tapi kita bayangkan kalau ternyata tubuh korban sudah membusuk atau hancur sedemikian rupa, tidak ada lagi sidik jari yang bisa dipakai. Alternatif yang lain apa? Melihat susunan gigi geligi. Nah kalau gigi geliginya juga sudah rusak bagaimana? Lihat rambut. Kalau tidak ada rambut, cek DNA dan seterusnya. Nah semakin besar keterbatasan untuk mengidentifikasi identitas korban, saya pikir itu merupakan kesulitan terbesar untuk kemudian menyusuri lebih lanjut siapa pelaku dan modusnya seperti apa, motifnya seperti apa dan seterusnya. Nah, titik pangkalnya, titik awalnya adalah itu tadi. Bagaimana kemudian sekarang sudah diketahui? Nah, tinggal ditelusuri saja. Kira-kira orang sebutlah si A ini sebelumnya berada di daerah mana? Ya. Para saksi mengenal si A berinteraksi dengan siapa saja? Siapa saja yang menyaksikan dia bepergian dari tujuan 1, ke 2, ke 3 dan seterusnya. Nah, dari situ akan bisa ditelusuri. Tadi saya katakan jelas sudah. Titik awal untuk pengungkapan kasus adalah bagaimana otoritas kepolisian bisa secepat mungkin mengidentifikasi siapa gerangan si korban. Begitu itu terungkap,
maka selanjutnya mudah-mudahan hanya tinggal menunggu waktu seperti pada pengungkapan kasus-kasus pembunuhan plus mutilasi sebelumnya. Oke, nah kalau misalnya kita lihat di sini Pak Thomas, untuk mutilasi korban itu kan pasti butuh sesuatu dorongan yang luar biasa, dan juga tempat yang luar biasa aman kan, pasti kan proses kita tidak terbayang seperti ini. Apakah karena kondisi sekarang masyarakat cenderung tidak peduli, tetangga mau ngapain, ini juga membuat bahwa motif-motif ini kemudian menjadi sasaran untuk mengelabui aparat mengetahui bahwa ia merupakan pelakunya. Itu bagaimana, Pak? Iya, saya kira kan penjahat juga bukan orang yang bodoh ya. Dia mungkin intelijennya juga tinggi. Dia selalu berusaha untuk menghilangkan jejak ya. Jadi semacam berpacu juga dengan penegak hukum ya. Nah, memang itu sekarang menjadi kekerasan itu di kota besar, apalagi seperti Jakarta ini. Kita sekarang sepertinya masuk ke dalam budaya kekerasan. Hampir di mana-mana kita lihat kekerasan, dan kekerasan itu juga terjadi di sesuatu yang menjadi kelembagaan ya. Agama yang sudah menjadi lembaga, di polisi sendiri. Nah, makanya di polisi itu seringkali juga yang megang senjata secara periodik harus diperiksa oleh psikiater. Iya, kadang-kadang dia melakukan penembakan misalnya ya, bukan semata-mata untuk melakukan penegakan hukum, tapi memperoleh kesenangan dengan dia menembak itu. Bahkan di Inggris hakim pun yang mau mengadili itu harus diperiksa psikiater gitu, sehingga karena tadi dorongan-dorongan untuk kekerasan, sadisme itu terjadi di semua lapisan masyarakat. Oke, melihat kasus-kasus mutilasi seperti ini, kalau Bang Reza, seputar apa sih dorongannya paling besar? Asmara, dendam, hutang piutang, atau bagaimana? Tergantung waktu dan wilayah. Tapi kalau mengacu pada pemberitaan waktu-waktu belakangan ini, tampaknya di balik perilaku yang tampak sadis ini justru motif instrumental yang bermain. Jadi bukan motif emosional. Apa itu motif instrumental? Yaitu motif melakukan kejahatan untuk mendapatkan manfaat tertentu. Tidak ada urusannya dengan suasana hati ini. Bukan bersangkut paut dengan kebencian, amarah, percintaan yang mengecewakan dan seterusnya. Tapi untuk mendapatkan harta, mungkin mendapatkan popularitas, menutupi kejahatan lain yang lebih serius dan seterusnya. Baik, terima kasih Bang Reza, terima kasih Pak Thomas.